warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Welcome to our podcast WTF. What's the famous about Bali? With me, Anissa Rehana Putri sebagai host yang akan menemani Gen Z semua dalam beberapa waktu ke depan. Ken kabar Gen Z semua, semoga becik-becik saja ya. Di podcast kali ini kita mau tanya-tanya nih sembari membahas tentang keberagaman budaya dan sosial kemasyarakatan yang ada di Bali. Ngomong-ngomong soal Bali, pasti Gen Z gak asing kan dengan pulau yang ada 1000 puranya. Bali merupakan salah satu destinasi para wisatawan domestik maupun mancanegara karena menjadi salah satu wisata populer yang ada di Indonesia. Selain Pulau Dewata, Bali memiliki julukan lain yaitu Blessed Paradise. Makna dari kata ini itu untuk menggambarkan keelokan Bali dibanding dengan tempat lain yang ada di Indonesia. Image tersebut sudah dikenal hingga ke kalangan para mancanegara. Pulau ini memiliki pesona keindahan alam yang luar biasa. Bukan hanya itu, kekentalan budaya Pulau Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Bahkan, orang asing mengira Bali sebagai negara sendiri, bukan sebagian dari negara Indonesia. Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal dengan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang beraneka ragamnya. Nah, kurang gak sih kalau kita bahas topik kali ini itu cuma sendirian aja? Jadi, di sesi kali ini kita kedatangan special guest yang jigek-jigek dan bagus-bagus pastinya. Mari kita sambut para special guest kita. Seperti kata pantun Melayu. Nah, aku ini punya pantun nih buat special guest. Ya. Tolong ngomong cakep ya. Ulang tahun maunya kue. Cakep. Tidak lupa minta didoakan. Cakep. Boleh minta waktunya sebentar. Boleh. Ngobrol tipis sambil kenalan. Oke. Jadi special guest kita kenalannya boleh dari kiri saya ujung. Ya. Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Bli Komang. Saya di sini sebagai pemangku agama di acara ini. Oke. Hi Kansas, my name is Louis. You can call me Mr. Louis. Hello everyone. Om Swastiastu. Perkenalkan saya Bli Made. Saya di sini sebagai pemangku adat. Halo. Om Swastiastu, perkenalkan saya Bli Galuh. Saya sebagai pengamat sosial. Halo Bli Galuh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bli Agung. Saya sebagai tour guide. Halo. Om Swastiastu, halo geng semua. Perkenalkan saya Mbok Dila. Saya di sini sebagai pedagang. Halo. Om Swastiastu, saya Mbok Devi sebagai kepala desa Penglipur. Halo Mbak Devi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras sebagai turis domestik. Halo teman-teman. Om Swastiastu, nama saya Anjani, bisa dipanggil Ge Anjani. Di sini saya sebagai penari. Halo semuanya. Halo Ge Anjani. Om Swastiastu, Gen Z semua. Perkenalkan saya Ge Gita dan saya sebagai pengamat budaya. Halo semuanya. Halo Gita. Matur suksma semuanya para special guest sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita yaitu podcast WTF. Coba dong dipraktekin WTF-nya gimana? Jadi W-nya itu kayak gini. Terus T-nya gini. F-nya gini. Jadi waktu saya bilang podcast WTF, kalian langsung praktekin ya. 1, 2, 3. Podcast WTF. WTF.
Nggak asik gak sih kalau kita bahas gak sambil seru-seruan gitu? Gimana kalau kita sambil main game aja? Setuju nggak? Setuju. Oke, jadi nama gamenya adalah Spin the Bottle. Bottle-nya tuh ini, nanti kita pakai ini. Oke. Mau tahu rules-nya nggak? Mau. Apa rules-nya? Jadi rules-nya itu setiap orang yang kena tunjuk dari botol yang akan di spin nanti itu akan ditanya seputar keberagaman budaya dan sosial kemasyarakatan yang ada di Bali. Gimana? Deal nggak? Deal! Oke, let's play the game. Nah, berarti pertanyaan pertama kita tanyain ke Bli Komang. Jadi Bli Komang ini sebagai guest pertama kita yang kita tanya-tanya nih. Oke, jadi pertanyaan pertama dari kata pemangku agama. Apa sih kata pemangku sendiri menurut Bli sebagai pemangku agama di Desa Penglipuran? Jadi, kalau di Penglipuran lebih cenderung ke kebudayaannya. Sedangkan pemangku adalah pemimpin atau pemandu ketika ada upacara agama. Tidak hanya itu, peran pemangku yang lainnya adalah seperti berperan dalam menjaga dan melestarikan tradisi dan adat istiadat Bali. Contohnya dalam menjalankan upacara adat, tarian, dan musik tradisional, serta memastikan bahwa tradisi tersebut diteruskan ke generasi berikutnya. Wah, jadi ini Bli Komang ini sebagai pemangku agama berarti juga memimpin dan memandu ketika ada upacara agama. Dan bukan hanya upacara agama aja, tapi juga menjalankan upacara adat, tarian, dan musik tradisional juga. Oke. Terima kasih ya, Bli Komang. Pertanyaan kedua nih buat Bli Komang lagi. Apa saja tantangan menjadi seorang pemangku agama bagi Bli Komang yang pemangku agama? Jadi, beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh pemangku agama di Desa Penglipuran itu seperti bertanggung jawab untuk membimbing dan memberikan bimbingan spiritual kepada umat atau jemaah. Dan juga, apalagi kita hidup di zaman globalisasi seperti ini, kita harus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjaga warisan spiritual dan keagamaan di Bali. Meskipun ada tantangan, kami berusaha untuk tetap menjaga kearifan budaya yang kita miliki. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan sama Bli Komang ini. Kalian tahu kan kalau kita sekarang hidup di era globalisasi, dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Oh iya, saya penasaran nih Bli, ngomong-ngomong soal nama ya Bli. Nama Bli itu diambil dari makna apa ya? Kenapa kok dinamakan Bli Komang? Komang itu maknanya apa? Betul sekali, seperti nama saya, arti dari nama Komang itu merupakan nama yang ditunjukkan pada anak terakhir dalam sebuah keluarga. Jadi, seperti saya ini, saya adalah anak terakhir atau anak ketiga di keluarga saya. Jadi, saya diberi nama Komang, dan Komang tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja loh, tapi perempuan juga bisa memakainya. Bener toh Bli Agung? Nah, benar bisa apa yang dikatakan Bli Komang. Tidak hanya nama Komang saja, tetapi rata-rata keluarga Bali menggunakan yang lain berdasarkan urutan anaknya yang lahir. Contohnya seperti Wayan, artinya anak pertama, Made atau Kade, artinya adalah anak kedua, Komang atau Nyoman adalah anak ketiga, dan yang terakhir adalah Ketut, anak keempat. Bentar. Kayaknya familiar banget gak sih sama yang namanya Komang itu? Kayak lagu gak sih? Iya. Apa ya? Lagu apa ya? Yang judulnya Komang itu loh, kalian gak tahu? Gimana lagunya? Mari kita Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Udah kalau lanjut ini podcastnya udah saja. Oh iya. Oke, lanjut aja kita main spin barrel-nya ya. Oke. Nah, ini jadi yang jawab pertanyaan saya yang
kedua, guest kita yang kedua itu Mr. Louis ya ternyata. Nah, hello Mr. Louis. Jadi Mr. Louis ini sebagai guest kedua kita, langsung aja kita menuju ke pertanyaan yang pertama buat Mr. Louis. What's the first thing that caught your attention when you arrived in Bali? What make it so special? The first time I was in Bali was because I wanted to have a staycation with my friends and spend my time of work enjoying the tropical atmosphere. The special thing is that here is the culture is still very strong and the local people here are very friendly. So, in Bali, the culture is very strong and the local people here are very friendly. Yes. Oh, I see. Thank you, Mr. Louis. Thank you, Mr. Louis. So for the next question is, how do you experience the natural beauty of Bali? Is there any special location that our natural experience is particularly memorable for you? In Bali, its natural beauty is still preserved, and the favorite tourist location for me is Tanah Lot. Oh, Tanah. The place is very beautiful. Because there we can see a very beautiful sunset while enjoying crashing waves. We can also see the kecak dance, but there's a little fee to see tari kecak. So we have to pay to see it in certain predetermined time. I see. So Mr. Louis, we have to pay to see the tari kecak dance. Yes. I see. For the last question for you is, what message or advice would you like to give to other tourists who are planning to visit Bali so they can have an extraordinary experience? To get an extraordinary experience in Bali, we must easily socialize with local people and other tourists because that will Give us more privilege. By getting more privilege, we can get unusual holiday experience. Bentar. Ada makanan tuh kayaknya enak. Daripada dianggurin, mending dimakan. Gimana? Setuju sih. Gimana? Udah nih sesi makan minumnya. Lanjut ya. Oke. Lanjut ke cari guest yang ketiga. Siapa nih yang dapat? Banget guys. Wah, yang Nah, buat guest ketiga, kita nanya-nanyain ke siapa? Kayak kita. Oke, kayak kita. Asalnya dari mana nih? Dari tadi. Jadi pertanyaan pertama langsung saya tanyain ya. Oke. Bagaimana sih kayak kita itu melihat perubahan budaya yang ada di Bali seiring berjalannya waktu dan apa sih pengaruh globalisasinya? Oke. Perubahan budaya di Bali seiring berjalannya waktu dan pengaruh globalisasi itu fenomena yang kompleks ya. Ada perubahan yang bisa diamati, seperti globalisasi yang membawa pengaruh budaya, contohnya musik dan gaya hidup. Perkembangan ekonomi juga menyebabkan pertumbuhan kota-kota dan urbanisasi di Bali, dan berdampak pada gaya hidup dan tata kota yang tradisional. Pastinya gaya hidup juga mempengaruhi pola makan dan hiburan. Perubahan ini bisa dilihat dari kebiasaan makan cepat saji dan media sosialnya. Wah, jadi katanya kayak kita ini pengaruh dari globalisasi yang paling mencolok itu dari makanan cepat saji dan juga media sosialnya. Iya benar.
Oke. Jadi langsung aja ya kita ke pertanyaan kedua. Oke. Kayak kita lagi. Iya. Buat kayak kita lagi. Oke. Nah, bagaimana sih budaya di Bali itu berhasil beradaptasi dengan perubahan dunia modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya? Gimana tuh? Nah, budaya Bali ini bisa beradaptasi sama dunia modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya. Budaya Bali terus memprioritaskan nilai-nilai tradisinya, seperti berkomitmen untuk menjaga tata upacara, adat istiadat, dan lain-lain. Bali juga membuka pariwisata berkelanjutan untuk mengenalkan budaya dan alam yang autentik. Melalui upaya bersama, Bali telah berhasil menjaga keasliannya. Nah, upaya ini juga didukung oleh Gubernur Bali bahwa setiap hari Kamis diwajibkan memakai baju adat supaya budaya tidak hilang. Kebijakan ini tidak berlaku kepada murid saja, tetapi juga para pekerja kantor dan lain-lain. Dan di Bali itu sebagai upaya pelestarian budayanya itu juga didukung oleh Gubernur Bali seperti kata Bligaluh. Berarti dari pengamatan Bligaluh nih, Bligaluh ini sebagai pengamat apa? Sosial. Nah, berarti Sosial. kalau sebagai pengamat sosial ini Bligaluh sudah mengamati sosial kemasyarakatan Bali dengan baik ya. Iya. Oke, lanjut aja ya berarti dari kayak kita langsung ke Bligaluh ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana sih Bli melihat perkembangan sosial di Bali dalam beberapa dekade terakhir? Apa perubahan yang paling signifikan yang telah terjadi? Perkembangan sosial dalam beberapa dekade terakhir ada pada aspek kehidupan masyarakat, seperti berkembangnya pesatnya industri pariwisata Bali yang menciptakan lapangan kerja. Namun ini membawa tantangan terkait lingkungan, infrastruktur, dan budaya. Mobilitas penduduk telah menyebabkan perubahan demografis. Ini termasuk yang datang dari luar Bali untuk berkunjung atau menetap. Kami akan selalu berusaha menjaga budayanya dan terus beradaptasi. Berarti memang ada perubahan signifikan yang terjadi di Bali ya, di Iya. pariwisata Bali. Jadi mobilitas penduduk yang menyebabkan perubahan demografis juga. Oh iya, oke. Lalu bagaimana generasi muda di Bali berperan dalam merespon perubahan sosial? Apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan budaya dan tradisi? Mereka memiliki peran yang signifikan dalam merespon perubahan sosial, menjaga dan mempengaruhi budaya tradisinya dengan cara belajar budaya dan tradisi Bali yang formal maupun informal, seperti sekolah di Bali yang mempelajari budaya Bali dan program pendidikan di luar sekolah. Dengan adanya sosial media, mereka bisa menyebarluaskan kebudayaan Bali, bisa berupa video, gambar, dan cerita budaya. Mereka ini adalah aset dalam menjaga budaya dan tradisi Bali, dan banyak dari mereka memiliki kebanggaan dan komitmen yang kuat terhadap warisan budayanya. Oh, berarti generasi muda ini karena kata Bligaluh ini memiliki peran yang signifikan. Berarti jika generasi muda ini tidak memiliki niat untuk melestarikan budaya Bali, maka budaya Bali bisa berpotensi untuk hilang. Begitu? Oh ya, gitu. Oke. Bosan gak sih kalau misalnya kita cuma main spin battle doang? Iya. Ada saran game lain nggak? Aku ada ide. Gimana kalau kita main marshmallow aja? Tau nggak? Gimana itu Rulesnya ada rulesnya nggak? Rulesnya itu setiap soalnya nih aku bilang buat marshmallow, nanti kamu bilang check it out, terus kamu bilang go, lalu dilipat gandakan. Jadi kamu bilang two marshmallow, terus kamu bilang two marshmallow, gitu. Jadi setiap angkanya bertambah itu didobel gitu ya? Iya, benar banget. Jadi tau kan? Oke. Ayo main. Main. Gimana kalau dari aku dulu? Boleh. Oke ya. Udah siap? Siap. Oke. Ayo 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out. Two marshmallow. Two marshmallow. Check it out. Marshmallow. Ulang ya. Udah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out. Two marshmallow. Two marshmallow. Check it out.
Nah, jangan turn. Enggak, aku kebal, aku kan hostnya. Hostnya. Oke. Hostnya aku gaul sekali guys. Lagi aja. Udah siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out. Check marshmallow. One marshmallow. Check it out. 2, 3. Bilang Fitri doang lagi. Daripada nggak bisa kayak gini, mending lanjut podcast aja nggak sih? Jadi nih ya nggak muter-muter ini. Iya dari tadi masa nggak lanjut? Nanti durasi podcastnya kalau lanjut. Iya, gimana? Gimana? Kita lanjut aja deh. Oke, lanjut aja ya. Iya. Coba. Nah, untuk guest kelima kita ini ditujukan kepada 5D. Oke, Blimade. Sekarang langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya, biar podcastnya ini berlangsung dengan cepat. Sekarang kita beralih ke Blimade. Baik, Bli, langsung dimulai aja ya. Ya. Jadi, bisakah Blimade ini menjelaskan peran dan tanggung jawab apa pemangku adat yang ada di Bali dan bagaimana memandang peran ini dalam masyarakat di Bali? Jadi gini, seorang pemangku adat di Bali memiliki peran penting dalam masyarakat Hindu Bali. Peran dan tanggung jawab mereka mencakup aspek keagamaan, sosial, dan budaya. Untuk aspek keagamaan, pemangku adat bertanggung jawab atas merencanakan dan memimpin berbagai upacara keagamaan, termasuk pemujaan, persembahan, dan ritual kebersihan. Pemangku adat juga sering berperan dalam mendidik generasi muda tentang tradisi dan ajaran Hindu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Iya. Bagaimana peran pemangku adat yang telah berkembang atau berubah seiring waktu, terutama dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial? Jadi itu menurut saya telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan seiring waktu, terutama dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Meskipun banyak aspek yang tetap berperan dalam melestarikan tradisi budaya Bali, dan juga saya menghadapi tantangan modernisasi pastinya, termasuk urbanisasi, perubahan sosial, dan perubahan ekonomi. Meskipun begitu, saya harus berpikir kreatif untuk menjaga relevansi peran saya di dunia yang semakin berubah. Kami sebagai pemangku adat juga pastinya berperan dalam mendidik generasi muda tentang budaya dan tradisi Bali, agar kebudayaan ini tetap terjaga hingga anak cucu kita nantinya. Iya, anak cucu kita ya sayang. Kamu bisa aja. Oke, lanjut ya untuk mencari guest ke-6 kita dengan spin the bottle lagi. Nah, jadi nih guys ke-6 kita ini cukup spesial ya, karena kita mendatangkan penari. Oh iya, Udah spesial. kamu diam aja ya, yang enggak itu. Oh iya. Nah, jadi langsung aja pertanyaan pertama itu, bagaimana Ge Anjani? Ge Anjani pertama kali tertarik untuk menari dan apa motivasinya untuk mengejar karir sebagai penari itu? Saya awal pertama kali tertarik untuk mempelajari tarian di Bali adalah karena memang dari awal semua wanita yang ada di Bali itu harus bisa diajarkan tari sedari kecil. Apalagi dulu saya sering sekali diajak orang tua saya melihat pertunjukan tari di dekat desa saya. Sejak TK hingga SD itu biasanya sudah ada kegiatan tari di sekolah. Biasanya dilakukan setiap hari Sabtu. Kalau untuk SMP sampai dengan SMA itu sudah termasuk ekstrakurikulernya sendiri di sekolah. Seperti itu. Wah, berarti memang tari Bali ini dilestarikan dari sejak TK sampai Betul. SMP SMA itu. Iya. Berarti ini memang diperlukan upaya dari diri sendiri, dari Iya, harus ada kemauan Ki Anjani dan dengan lingkungan. lingkungannya juga. Betul. Oke, kalau boleh tahu
itu tadi masih belum disebutkan itu motivasi Motivasi untuk ya, oh iya. mengejar karir penari itu apa? Jadi motivasi saya sebagai penari Bali adalah untuk menginspirasi para Gen Z yang ada di rumah. Dan juga kita harus bangga tentunya dengan warisan budaya kita. Dan menjadi penari ini adalah cara untuk berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan budaya ini. Setiap penari memiliki motivasinya sendiri-sendiri tentunya. Tetapi apapun motivasinya, menari di Bali ada melestarikan kekayaan budaya Bali yang luar biasa. Seperti itu. Berarti nih Gek Anjani itu motivasinya itu supaya ikut berperan dalam Ya, melestarikan budaya Bali. Oke, lanjut. Lalu Bali ini memiliki jenis tari tradisional kan? Betul. Bisakah Gek Anjani ini menjelaskan beberapa gaya tari khas Bali yang dipelajari atau dipentaskan maupun maknanya juga boleh? Oleh. Tentunya setiap tari di Bali itu memiliki karakteristiknya uniknya sendirilah. Dan seringkali terkait dengan upacara keagamaan, cerita mitos, dan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tarian yang saya pelajari yaitu tari legong. Biasanya tari legong ini dimainkan oleh 3 orang penari perempuan dan biasanya menggunakan baju yang dominan berwarna terang. Terus selanjutnya ada tari barong. Nah, tari barong ini menceritakan tentang pertarungan antara barong atau sosok mitos berbentuk singa dan rangda, sosok iblis. Nah, kalau tari barong ini dia lebih tari berdrama. Terus untuk selanjutnya ada tari kecak. Pasti kalian nggak asing sekali dengan tari kecak ini ya tarinya ya. Asing dong. Nah, jadi tari kecak ini dikenal dengan paduan suara cak dan dibawa oleh sekelompok penari laki-laki. Mereka duduk berjajar, meningkat, ya betul, dan melakukan gerakan tangan yang khas, ya seperti ini lah. Nah, kalau tari kecak ini seringkali menceritakan kisah Ramayana. Kalian bisa melihatnya di Uluwatu dengan pemandangan sunset yang indah. Jadi kita kalau misalnya mau lihat tari kecak itu bisa ke Uluwatu gitu ya? Betul sekali. Oke, dari penjelasannya di Anjani tadi itu saya punya pertanyaan pribadi nih. Wah, Kan ada katanya tari kecak itu ada suara caknya. Kenapa kok cak bukan yang lain? sebenarnya tuh udah termasuk ya, sebenarnya udah termasuk. Cuman kalau kenapa kok cak? Itu karena memang pengganti gamelan atau instrumen. Jadi buat penarian di tengah itu sebagai pengganti instrumennya menggunakan cak itu. Jadi nadanya tidak perlu pakai gamelan. Tuh. Berarti sebagai musiknya ya? Iya, akapela bisa dibilang seperti itu. Kalau yang pong itu kak? Itu juga termasuk. Jadi itu mau apa? Cuman tambahan nada. Misalnya kan cak ada pong kayak gitu. Kalau yang Oh iya, apa itu gimana? Cak doang, nggak ada kata-kata lain? Ada, hanya itu pastinya. Ada cak, itu gimana? cok. Jadi kita akan bermain spin the bottle lagi untuk menentukan siapa yang menjadi guest ke-7 kita. Jadinya Bill yang lagi. Bill Emang Nah, jadi ini guest ke-7 kita ini namanya Bli Agung sebagai dari Bali ya. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bli tentang perkembangan pariwisata di Bali dan dampaknya terhadap masyarakat lokal? Menurut saya yang pertama, penting untuk diingat bahwa Bali telah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling populer di dunia. Pariwisata telah membawa manfaat ekonomi yang signifikan ke Bali, termasuk peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya taraf hidup bagi sebagian masyarakat lokal. Namun, perkembangan pariwisata juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih tantangan yang perlu diatasi itu? Seperti dengan pengaruh globalisasi yang dikatakan oleh Bu Komang tadi, budaya Bali telah mengalami perubahan dan beberapa elemen tradisional telah diubah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ini mengaruh pada kekhawatiran akan hilangnya budaya dan identitas lokal. Untuk mengatasi dampak negatif pariwisata, pemerintah Bali dan organisasi lokal telah berusaha untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menjaga lingkungan, melestarikan budaya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dengan perencanaan yang bijaksana.
Bali dapat terus menjadi destinasi pariwisata yang menarik sambil menjaga kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian budaya. Wah, ternyata menjadi tour guide itu sangat-sangat diuntungkan sekali ya. Apalagi kita bisa mengenalkan kebudayaan negeri ini kepada turis-turis mancanegara. Jawaban yang keren untuk di aku. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang memotivasi diri untuk memilih pekerjaan sebagai tour guide? Yang memotivasi saya sebagai tour guide di Bali adalah saya sangat senang bisa mengenalkan budaya Bali ini kepada para wisatawan yang bermancanegara. Apalagi Bali memiliki keanekaragaman budaya dan keindahan alam. Bisa lah kerja-kerja sambil healing, melihat keindahan pulau Dewata ini. Toh dengan adanya tour guide ini bisa memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan mendukung usaha-usaha pedagang lokal. Seperti itu. Enak banget ya kerjaannya, cuma jalan-jalan keliling dunia. Apa buat jadi tour guide aja ya? Ya ampun. Gas kan, Mbok. Nah, langsung aja ya, guys, ke 8 kita. Siapa sih target pasar Mbok dalam perdagangan ini? Maksudnya, pedagang seperti apa yang Mbok harapkan? Seperti apa sih? Misalnya dari kalangan mana gitu? Banyak sekali pastinya dari semua kalangan. Saya juga mau untung banyak dong. Jadi, saya tidak pilih-pilih kalau soal pelanggan. Mau pelanggan lokal maupun mancanegara akan tetap saya layani. Apalagi Bali ini adalah tempat wisata yang selalu dikunjungi oleh mancanegara. Contohnya Mr. Louis dan Mbak Laras. Oke. Kalau menurut Mbok antara turis lokal dan turis luar itu apakah ada perbedaan dalam memberi harga? Menurut saya pastinya akan dibedakan ongkosnya. Jadi kalau yang lokal lebih murah. Kalau yang luar negeri, lihat-lihat dulu, naikin dulu lah ya. Oh gitu ya. Benar, setuju tuh, Mbok. Siapa juga yang nggak mau untung? Apalagi di Bali terkenal akan wisata-wisatanya yang menyuguhkan pemandangan yang indah dan masih terjaga kebersihannya, keasliannya yang mengundang banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan tentunya wisatawan mancanegara mata uangnya berbeda dengan kita, nilai rupiahnya aja beda. Makanya supaya mereka tidak terlalu betah di sini atau mereka masih mikir-mikir mau tinggal di sini dengan biaya kehidupan sehari-hari yang jauh lebih murah, beragam wisata yang memanjakan mata dan warga lokal yang ramah, pastinya mereka pengen dong tinggal di sini. Wah, bener tuh kata Mbok Dila ini. Bener tuh. Aduh, keren banget sih pemikiran Mbak Dila ini. Mau ngasih harga aja udah mikir sampai sejauh itu. Loh, jangan salah ya. Gini-gini saya juga lulusan S2 loh. Waduh. Ngeri banget sih. Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Ini gasnya tinggal 2, jadi kita biar durasi podcastnya gak panjang, kita spin the bottle-nya dibagi 2 sisi aja. Kalau misal kena yang atas berarti Kak Sarah, kalau misal kena yang bawah itu siapa namanya? Mbok Devi. Oke. Pasti. Jadi guys ke-9 kita ini Mbok Devi. Gimana timnya? Mbok Devi. Kalau boleh tahu ini Mbok Devi dari mana? Sebagai apa? Sebagai kepala desa Penglipur. Oke. Bisakah Anda berbagi sedikit sejarah dan asal-usul desa Penglipuran? Bagaimana desa ini telah berkembang seiring berjalannya waktu? Penglipuran ini adalah desa tradisional di Kabupaten Bangli. Penglipur sendiri yang berarti bersih atau teratur dan ini mencerminkan prinsip kebersihan tinggi dalam budaya Bali. Desa Penglipuran berkembang sebagai tujuan wisata karena budaya yang kuat dan lingkungan yang bersih. Masyarakat desa ini berusaha untuk mempertahankan nilai tradisional dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Oke, bagaimana sih kehidupan sehari-hari di desa ini? Apa pekerjaan utama masyarakat dan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan? Kehidupan sehari-hari di desa Penglipuran mengikuti pola tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Masyarakat desa ini hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali.
Dan pekerjaan penduduk desa ini adalah petani. Pertanian di sini mencangkup budidaya padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain pertanian, beberapa masyarakat juga terlibat dalam kerajinan tradisional seperti anyaman bambu dan kerajinan tangan. Oke, jadi di Desa Penglipuran ini selain menyodorkan pemandangan desa yang terkenal terbersih Ya. se-Indonesia, itu juga mengembangkan UMKM kerajinan tradisional dan bekerja sebagai petani dan yang lain sebagainya itu. Oke, lanjut ke guest terakhir kita yang paling spesial, yaitu Kak Laras. Halo Kak Laras. Halo. Gimana, masih semangat nggak jawab pertanyaan saya? Iya dong. Kak Laras ini asalnya dari mana sih? Kan sebagai turis domestik. Oh iya, saya ini dari Sidoarjo. Oke, Sidoarjo. Iya. Nyel. Nyel banget, nyel. Nyel. Kenapa sih kakak memilih berlibur di Bali dibandingkan di tempat lain? Karena menurut saya di Bali ini memiliki cukup banyak destinasi wisata. Contohnya pantai-pantai di Bali. Salah satunya adalah Pantai Kuta. Di sana menyajikan pemandangan yang sangat indah dan kita juga bisa menikmati sunset yang ada di Pantai Kuta. Selain itu, Pantai Kuta dekat dengan beach walk. Ya, sekali-kali lah kita bisa shopping gitu. Berarti sambil healing-healing menikmati pemandangan dan shopping-shopping juga. Iya dong. Oke, jadi pertanyaan saya, bagaimana kakak melihat dampak pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat setempat di destinasi ini? Dampak pariwisata dapat sangat bervariasi tergantung pada destinasi dan cara pariwisata dikelola. Setiap dampak pasti ada positif dan negatif. Mau yang negatif apa positif dulu nih? Saya sih milih negatif dulu, soalnya bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Oh gitu. Oke. Oke. Untuk dampak negatifnya untuk dampak negatifnya karena ada banyak pariwisata yang datang sering sekali mengakibatkan kemacetan. Contohnya saja di Pantai Kuta. Di Pantai Kuta pas malam hari itu macetnya bukan main. Waduh. Iya, macet banget. Berarti kalau misalnya macet itu bisa meningkatkan polusi. Nah, Selain kemacetan, ada degradasi lingkungan dan masalah sosial. Dampak positifnya itu karena adanya pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Juga para wisata seperti saya sering mempromosikan budaya Bali, entah itu di Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. wah, ternyata dari sini kita bisa belajar banyak tentang Bali. Entah itu dari budaya, perubahan sosial, dan maraknya globalisasi yang ada di Pulau Dewata ini. Bali selalu memiliki sesuatu untuk semua orang, yaitu pantai yang indah, budaya yang kaya, makanan yang lezat, dan petualangan yang tak terlupakan. Dan kita sebagai Gen Z harus meneruskan dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak larut terbawa arus globalisasi, supaya kita bisa menunjukkan pada generasi penerus bangsa selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Mr. Luis punya pantun nih buat kita semua dan kalian yang menonton juga. Apa tuh pantunnya? Kepo deh. Apaan tuh? Can you all say cakep? Ya. Supiadi main di kali. Pulang-pulang ketemu si Yanti. Cukup sekian podcast untuk episode kali ini. Semoga dapat menginspirasi. Wah, ternyata Mr. Luis jago sekali ya ngomong bahasa Indonesianya. Iya. Banget itu belajar nih kayaknya. Oke, terima kasih Mr. Luis. Terima kasih. Khopun-ka. Kamsahamnida, arigato, seiche, Merci beaucoup. Matursun. Gracias. Staden bodan haden ba.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So without any further ado, it's closing time. Lights out. Seperti kata pantun Melayu, ulang tahun tunggu. Seperti kata pantun Melayu, ulang tahun mintanya maunya. Aku di sini sebagai Perkenalkan, nama saya Bli Galuh. Halo. Hah? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bli Agung. Rata-rata keluarga Bali menggunakan nama yang lain berdasarkan urutan anak-anaknya yang terakhir. Yang lahir. Sabar. Bentar. Kayaknya Guys, yang ketiga kita dapat pertanyaan